Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam kasih, salam Natal, salam sukacita. Karena di Desember ini kita sudah merayakan Natal dan menjadi sukacita kita bersama. Ditandai dengan macam-macam dekorasi Natal, pohon Natal yang dihiasi dengan lampu yang gemerlap, nyanyian-nyanyian Natal di mana-mana, di gedung gereja ataupun di mal, bahkan di mana-mana terdengarkan. Ini menandai sukacita. Karena Natal sekali lagi selalu menghadirkan sukacita. Bagi orang tua, pemuda, anak-anak, sukacita semua. Apalagi momen Natal itu selalu terkait dengan tahun baru. Karena Natal tidak jauh dari tahun baru. Natal tahun 2022 ini mengambil tema, PGI dan KWI mengambil tema dari Injil Matius 2 ayat 12, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sesuatu tema yang luar biasa. Nah, tema ini mengingatkan kita akan cerita tentang orang-orang Majus yang datang jauh dari Babilonia, lalu datang untuk mencari raja yang dilahirkan itu. Mereka pergi sampai Yerusalem, berjumpa dengan orang-orang di Yerusalem, tetapi mereka menjumpai hal yang berbeda. Sebab kabar itu, tanda-tanda itu justru tidak dipahami, tidak dimengerti oleh mereka. Mereka justru terkejut karena berita yang dibawa oleh orang-orang Majus itu. Sampai akhirnya mereka mendapat petunjuk bahwa raja yang akan lahir itu ada lahir di kota kecil yang bernama Bethlehem. Mereka pun pergi ke sana dan benar, mereka menjumpai raja itu yang masih kanak-kanak itu, yang baru dilahirkan itu di Bethlehem. Dengan sukacita mereka merayakan perjumpaan itu dengan memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Yang luar biasa lagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika mereka sudah menjumpai dan mereka akan kembali ke negerinya, justru ada pengalaman istimewa. Karena ketika mereka mau pulang, malaikat hadir menjumpai mereka dalam mimpi mereka dan berkata, jangan pulang melalui jalan yang kemarin, tetapi pulanglah melalui jalan yang lain. Pulanglah ke negerimu melalui jalan yang lain. Dan itu yang mereka turuti. Saudara-saudara, tidak mudah loh. Tidak mudah. Perjalanan dari Babilonia sampai ke Bethlehem melalui jalan yang lika-liku dan panjang. Sekarang ini, apa yang sudah mereka lewati sebenarnya menjadi jalan mereka juga. Yang mereka sudah tandai untuk bisa pulang ke negerinya. Tetapi justru mereka pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Mereka harus berhadapan dengan sesuatu yang baru, tantangan yang baru, jalan yang sama sekali mereka belum pernah pahami, mungkin belum pernah lewati. Artinya, tantangan di depannya tidak tahu. Apa yang akan mereka hadapi tidak tahu. Gelap. Tetapi mereka pergi sesuai dengan petunjuk malaikat Tuhan itu. Mereka pergi melalui jalan itu untuk pulang ke negerinya. Saya kira apa yang kita cerita tentang orang Majus ini menjadi sesuatu yang baik untuk kita renungkan kembali, bahwa sama seperti hidup kita juga. Kita terlalu sering puas dengan kemapanan, dan kita sering justru mempertahankan yang namanya kemapanan itu. Kita tidak mau masuk ke situasi yang baru, situasi yang masih tanda tanya, situasi yang masih kita tidak tahu ada apa di depan. Kita senangnya adalah melalui jalan-jalan yang sudah biasa kita lalui, karena di sana kita sudah tahu semuanya. Sudah tahu bagaimana kita harus menjalaninya, sudah tahu bagaimana kita harus menghadapinya, sudah tahu bagaimana kita mempersiapkan berhadapan dengan tantangannya. Kita sudah tahu. Sedangkan jalan yang lain kita tidak mau tempuh, karena jalan yang lain itu tidak biasa. Jalan yang lain itu masih menyisakan banyak tanda tanya.
Masih banyak hal yang kita belum tahu dan tidak tahu akan ada apa dan peristiwa apa di sana. Itulah kebiasaan kita. Kita sering menjalani jalan kita yang sudah biasa kita lalui karena kita tidak mau berhadapan dengan risiko. Betul itu. Benar itu. Tetapi justru ketika kita menghindari berbanyak hal dengan risiko, kita juga ya di dalam hal ini juga menghindari banyak hal. Ketika kita tidak melalui jalan yang lain, kita hanya mengalami yang itu saja. Kita akan berjalan melewati itu saja. Sedangkan kita sebenarnya justru ketika kita berhadapan dengan situasi baru, pengalaman baru, kita dirangsang untuk memiliki sesuatu yang baru juga. Ketika kita berhadapan dengan pergumulan yang baru, kita dirangsang juga untuk melahirkan inovasi dan kreasi yang baru juga. Dan demikianlah hidup kita menjadi berubah dan menuju ke sesuatu yang lebih baik dan lebih baik. Pengalaman kita dengan melalui jalan yang lain membuat kita bisa melihat satu hal dari banyak sudut pandang dan membuat kita semakin bijak. Sama halnya dengan saat ini juga. Ketika kita merayakan Natal, kita merayakan dengan cara yang lain, cara yang berbeda dengan biasa-biasanya. Karena beberapa tahun ini kita berhadapan dengan COVID-19 yang luar biasa telah merenggut banyak hal dari kita. Termasuk kesempatan-kesempatan kita untuk bertatap muka, bertemu, berkumpul dengan yang lain. Kita merayakan dengan cara yang berbeda. Ketika kita kemudian berhadapan dengan tahun baru juga menjadi sesuatu kesempatan yang Tuhan hadirkan dengan situasi yang baru juga. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Memang banyak prediksi tentang ini, tentang itu, tentang ekonomi, tentang peristiwa-peristiwa. Tetapi semua itu tidak bisa kita jaminkan selalu terjadi seperti itu. Kegelapan di sana ada. Dan kalau orang tidak mau, tidak berani mengambil jalan yang lain, maka hidup kita yang akan datang itu, kesempatan yang akan datang itu akan sama saja dengan kesempatan yang kemarin telah kita jalani. Kesempatan hari ini yang sedang kita jalani. Tidak ada hal-hal baru, tidak ada hal-hal istimewa di hari yang akan datang itu. Karena itu saya kira memahami, menghayati tema Natal tahun 2022, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain, adalah mencoba juga merefleksikan hidup kita sebagai manusia berhadapan dengan realitas yang bisa berubah kapan saja. Berbagai realitas yang menawarkan jalan, dan bukan hanya satu jalan, berbagai rupa jalan, macam-macam jalan. Pilihan ada di kita. Apakah kita hanya akan melalui hal-hal yang biasa-biasa saja karena kita menghindari resiko? Ataukah kita akan mengalami sesuatu yang baru dengan memilih jalan yang lain, yang justru akan membuat kita terangsang untuk makin kreatif, inovatif, yang merangsang hidup kita makin terasa hidup. Tahun depan mungkin Tuhan karuniakan kepada kita. Kenapa mungkin? Ya, kita tidak tahu apakah kita bisa memasuki tahun itu atau tidak. Karena semua itu bukan di dalam kuasa kita, tetapi di kuasa Allah. Mungkin Tuhan akan berikan itu. Nah, pertanyaannya adalah, harus bagaimana? Seperti apa kita akan tanggapi itu? Akankah kita menanggapi, mengisinya dengan cara-cara yang kemarin, yang biasa-biasa saja? Atau kita akan membuatnya, menjalaninya dengan memilih sebuah pilihan, jalan yang lain, jalan yang membuat kita makin kreatif, jalan yang membuat kita makin inovatif, jalan yang makin membuat kita merasakan bahwa kehidupan ini masih banyak hal yang tersisa yang belum kita tahu, termasuk maksud-maksud Allah, rencana-rencana Allah, bahkan tindakan-tindakan Allah yang kemarin. Masih banyak yang misteri. Justru ketika kita mengambil jalan yang lain, kita diajak untuk menyingkapkan misteri itu dan melihat dengan bijak, menemukan dengan hikmat bagaimana Tuhan telah begitu rupa berkarya, dan melalui itu semua, penemuan-penemuan itu,
kita mendapatkan kembali sisi hidup yang tidak kita tahui, tetapi justru makin memperlengkapi kita dengan kemampuan untuk melihat hidup kita dengan cara berbeda, dengan hikmat sudut pandang yang berbeda, yang menolong kita makin kaya dalam kehidupan ini. Jadi, mari, apa yang telah menjadi tema ini bukan hanya menjadi sebuah tulisan yang tertempel di banner yang lebar besar, tetapi juga menjadi sebuah penghayatan bagaimana hari yang ke depan pun kita berani untuk menjalaninya dengan cara berbeda, dengan sikap yang berbeda, dengan keinginan untuk menjalani arah yang berbeda, yang sebenarnya itu membawa kita semua juga boleh masuk ke dalam suatu kehidupan yang lain, yang baru, yang memungkinkan kita juga merasakan hal-hal yang indah yang baru juga. Kiranya Natal ini menjadi kebahagiaan bagi kita, dan tahun baru yang akan datang kepada kita juga menjadi kebahagiaan bagi kita, karena ia datang sebagai rahmat yang melengkapkan kita supaya kita semakin kaya dengan kreativitas, semakin kaya dengan inovasi, dan merasakan hidup makin indah dan makin dilengkapkan. Demikianlah refleksi kita malam hari ini. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru 2023, selamat menjalani jalan yang lain bersama Tuhan dan bersama dengan teman-teman untuk meraih harapan kita. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat ini telah Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk menikmati indahnya hari-hari Natal, dan kami boleh merayakannya bersama-sama. Dan saat ini dalam bimbingan tema ini kami berharap kami pun mampu melahirkan cara pandang yang baru, jalan hidup yang baru yang boleh kami hayati di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga kami pun boleh merasakan hidup ini makin kreatif, makin inovatif, yang membuat hidup ini makin berarti dan makin bermakna. Kiranya Tuhan mencurahkan kemampuan bagi kami untuk menangkap hal-hal baik, indah, dan penuh dengan hikmat yang telah Tuhan nyatakan melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami, syukur kami, dalam Kristus Yesus kami naikkan. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom.